segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap. Shalom semua. Salam kanan kiri, kamu luar biasa. Bentar ya, saya agak batuk, jadi saya harus makan permen. Siapa di sini yang pernah mengalami kekhawatiran? Siapa yang pernah mengalami ketakutan?
Siapa yang takut setan? Haleluya. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang mengatasi ketakutan. Kita mengatasi kekhawatiran. Karena kita semua pernah khawatir, kita pernah takut. Tapi kita baca dulu di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Hari ini saya khotbahnya agak pelan-pelan ya, karena kalau ngotot gitu ya kan, bergegap gempita siapa tuh. Oke, kita baca ya sama-sama ya, yang keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kita ini diciptakan, manusia itu diciptakan sebenarnya tidak pernah diciptakan untuk mengatasi atau menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu Alkitab berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, dia itu berada di Taman Eden, segala sesuatu sudah tersedia. Di situ tidak ada sakit penyakit, di situ tidak ada malapetaka, di situ tidak ada kematian, tidak ada yang namanya kekeringan. Karena semua yang ada di Taman Eden itu subur, segala sesuatu tersedia. Adam itu hanya bertugas merawatnya. Tidak ada kemudian pohon mangga, kemudian pohon mangganya kering, ada hama, enggak ada. Karena segala sesuatu itu baik. Makanya manusia itu tidak pernah diciptakan untuk takut dan khawatir. Makanya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, disitulah mulai ada takut dan khawatir. Tetapi karena manusia tidak pernah diciptakan untuk takut, pada waktu mereka takut, tubuh mereka enggak kuat. Contoh, kalau saudara kita lihat ada orang-orang saking khawatirnya atau seseorang syok mendengar seseorang misalnya ditinggal meninggal. Karena saking syoknya, saking sedihnya, saking kehilangan, dia bisa pingsan. Kalau kita khawatir, saking khawatirnya, seringkali tubuh kita menjadi sakit. Imun kita ngedrop, makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah. Karena kalau kamu khawatir, itu imunmu jadi jatuh, kamu bisa depresi, bahkan akhirnya bisa menjadi gila. Karena tubuh ini enggak kuat. Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Sorry ya. Ada yang punya permen agak isis gitu. Isis enggak? Isis itu yang enggak usah wis. Jadi gini, nanti semua mbak permen bingung saya. Jadi waktu Tuhan Yesus mau menghadapi kayu salib, dia berdoa sampai dia ketakutan, Alkitab berkata. Waktu dia ketakutan, dikatakan keringatnya menjadi seperti apa? Seperti yang keras. Kayak darah ya kan? Karena memang itu bukan seperti darah, tapi memang darah bercampur keringat. Saking ketakutannya akan menghadapi kayu salib, maka dia meneteskan tetesan-tetesan peluh yang seperti darah karena bercampur. Karena saking ketakutannya di tingkat tinggi, maka pembuluh darah yang ada di kepala ini pecah. Makanya keluar darah bercampur keringat. Karena sekali lagi tubuh kita tidak pernah diciptakan untuk takut. Makanya dibutuhkan iman.
Makanya Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya iblis itu suka menyerang pikiran supaya takut. Nah, kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3 baca. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tapi untuk menyerahkan kepada Tuhan itu enggak mudah. Saudara begini, Elia seorang nabi besar, dia juga pernah takut. Makanya Nabi Elia waktu mau dibunuh Isabel, saking takutnya dia kepengen apa? Yang keras. Nah, karena saya tahu model-modelnya Bapak Ibu ini kelihatan kalau ngelontok Alkitab. Makanya saya tanya, karena saya tahu pasti tahu jawabannya. Elia takut apa? Elia takut mati. Elia kepengen. Dia takut dibunuh, takut mati dibunuh Isabel. Tapi dia juga kepengen mati. Loh, aneh kan? Kan sama aja ya kan? Nah, terus kemudian Musa juga pernah takut. Waktu diutus Tuhan, Musa diutus ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia itu ketakutan. Dia ngomong, Tuhan aku gak bisa ngomong, kamu utus orang lain aja. Aku ini gagap, aku gak bisa ngomong. Sampai 3 kali Tuhan ngomong, kamu yang diutus, ketakutan terus, gak berani. Karena dalam pikirannya, nanti ya apa ya, nanti aku menghadapi Firaun bisa enggak ya? Nanti kalau ke sana orang-orang Israel itu menerima aku enggak ya? Pikirannya banyak. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran selalu muncul oleh karena overthinking. Overthinking itu kelebihan mikir. Mikirnya terlalu banyak, bayangin yang menakutkan, stres duluan, padahal belum tentu terjadi. Pada kenyataannya Musa sanggup gak membawa orang Israel keluar dari Mesir? Sanggup gak? Sanggup kan? Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan membawa banyak mujizat. Nah, kalau kita melihat juga si Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sampai ketakutan menghadapi kayu salib. Tetapi pada kenyataannya waktu Yesus taat untuk menghadapi salib, dia sanggup enggak? Sanggup enggak? Sanggup. Makanya saudara, firman Tuhan itu berkata begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca dengan keras. Lompat 2 ayat ya. 1 Korintus 10 ayo. 1, 2, 3. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua jemaat di Rupe, luar biasa. Nah, firman Tuhan di sini ada janjinya itu ada 3. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa. Kedua, tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai pasti diberikan jalan keluar. Saudara, kadang-kadang kita itu waktu punya masalah, kita belum menghadapi, bayangin dulu. Makanya ketakutan. Setelah ketakutan imannya jadi turun. Kalau Bapak Ibu lihat, Ayub itu dicobainya berat enggak? Berat kan? Kehilangan anak, kehilangan harta, semua pegawainya juga mati. Itu berat, betul. Tapi pada kenyataannya Ayub menang atau tidak? Waktu rasul-rasul, semua murid Tuhan Yesus kecuali Yudas ya. Yudas itu tidak dicobai oleh siapapun. Yudas tidak pernah diganggu oleh siapapun. Dia gugur karena dia cinta uang. Dia jatuh karena keinginannya sendiri.
Tapi setelah Yudas mati diganti oleh orang lain yaitu Matias. Dan kalau Bapak Ibu baca 12 rasul-rasul semuanya mati dianiaya. Adakah yang gugur imannya? Tidak ada. Semuanya menang. Padahal berat enggak yang mereka alami? Berat. Bagi kita berat. Tetapi kan Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Artinya gini, kalau kamu diberi izin menghadapi masalah atau pencobaan, kamu harus percaya dengan firman ini. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu, dan kalau ada pencobaan Tuhan memberi jalan keluar. Artinya gini, kita itu jangan membayangkan yang terlalu menakutkan dulu, tetapi hadapi dulu. Maka Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Karena setiap langkah ada jalan keluar. Tapi Tuhan maunya kamu melangkah dulu, hadapi masalahmu karena kamu pasti bisa melampauinya. Karena setiap masalah itu sudah diukur. Tuhan itu sudah memberikan kekuatan untuk kamu bisa menanggungnya. Amin. Makanya kalau Ayub waktu dia menghadapi masalah, terus mentalnya seperti Saul. Saul itu pada waktu menghadapi masalah, dia itu langsung gini, jangan-jangan orang Israel nanti meninggalkan aku. Jangan-jangan mereka nanti gak suka aku. Waktu orang memuji Daud, jangan-jangan orang lebih suka Daud. Kekhawatirannya membuat dia mengambil jalan pintas. Membuat dia jatuh. Padahal seharusnya dia bisa menghadapinya. Saudara jangan berpikir saya nggak pernah punya masalah. Saya dulu pernah saudara mengalami waktu saya pelayanan nggak pakai kolektor. Saya melayani orang-orang nggak ada kolektor. Saya menjual emas saya menjual segala sesuatu. Dan saudara tahu saya nggak punya duit sama sekali. Makanya saya mengerti bagaimana saya dulu miskin yang sangat miskin. Tapi saya bersyukur saya pernah melewatinya. Sehingga saya paham arti kemiskinan. Saya waktu lewat ada orang pengemis punya uang di wadahnya. Saya tuh sampai mikir dia tuh lebih kaya dari saya. Dia punya uang, saya nggak punya uang. Saya melayani, saya jalan kaki kemana, orang nggak tahu kalau saya nggak ada duit. Saya itu sampai kalau sudah pulang itu saya mimisan, karena kalau saya kepanasan mimisan. Saya itu panas dan sebagainya, tetapi saya belajar menghadapi masalah sehari demi sehari. Saya nggak perlu bayangin yang ke depan. Yang ke depan saya doakan. Saya bilang gini, Tuhan aku pingin punya kehidupan yang lebih baik. Saya pingin kehidupanku menjadi berkat. Aku nggak mau melayani terus keluarga saya menjadi tersandung oleh kehidupan saya. Pagi makan saya nggak tahu siang bisa makan apa enggak. Saya hidup sehari demi sehari. Tetapi Tuhan itu selalu berjanji bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya kamu harus melangkah dulu. Saya melangkah, saya akhirnya tidak peduli apakah saya nanti malam bisa makan, apakah besok saya bisa makan. Saya belajar hidup sehari demi sehari. Saya tidak lari dengan hutang. Ada banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian. Mereka semuanya banyak orang-orang lihat. Nah, kemudian saya mungkin pernah ada yang dengar kesaksian saya di YouTube ya. Aduh, terima kasih Bu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tepuk tangan dong untuk Bu Foni. Nah, waktu itu saya pernah sampaikan saudara, Tuhan aku itu pengen loh makan ikan. Tahu nggak? Ada kucing lewat rumah saya, depan saya bawa ikan. Ikan belum digoreng ya. Ikan besar saudara, saya masih ingat ikannya kuning.
ikan mas ya, nggak tahu lah, pokoknya ikan bawa kuning. Hah, ikan saudara, satu gede lagi. Saya langsung gini, hus gitu kan. Kucingnya lari, ikannya ditinggal. Wah, dahe goreng ya. Karena saya bawa keluar, itu samping-samping saya itu rumah gede-gede, tempat saya juga gede, itu dipinjemi seseorang pinjam. Jadi semuanya pintunya tertutup semua, pagarnya mau rumah gede-gede. Masa saya gedor, ini ikan Anda, orangnya tersinggung lah, orang kaya-kaya. Nah, goreng. Suatu saat juga gitu, Tuhan nggak tahu ya, hari ini kok aku kepingin nasi kuning. Bayangan saya ada acarnya, ada tempe, ada ininya, ada telurnya, ada ayam gorengnya. Itu saya bayangin Tuhan kepengen sekali, kayak mustahil kan? Iya kan? Waktu saya jalan mau pelayanan, pulang dari pelayanan, seseorang gini, Kak Deborah, waktu itu saya Kak Deborah, saya cari kamu, anak saya ulang tahun, saya nyari kamu. Dibawa ke rumahnya, apa makanannya? Nasi kuning, tumpengan, padahal cuma ulang tahun anaknya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saya stres duluan, saya nggak pelayanan lah, pulang aja ke orang tuaku, di sana enak bisa makan. Tapi waktu itu kalau saya punya iman nggak mau mundur. Saya sudah ngomong pelayanan, nggak ada kolektor, nggak ada apa-apa. Karena memang tujuannya untuk melayani, menolong orang. Jadi saudara, kalau saya waktu itu stres duluan, bayangin duluan, besok saya nggak ada makanan, masa depanku nanti gimana, nanti ke depan gimana, maka saya akan depresi. Makanya Alkitab berkata, berkat sehari cukup untuk sehari. Jadi masalah yang kamu hadapi itu masalah biasa, hadapi dulu. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan sekarang apakah saya modelnya kayak kelaparan? Justru saya sekarang harus diet karena kebanyakan makan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ini yang janji Tuhan. Kadang-kadang kita itu stres duluan membuat iman kita jadi jatuh. Padahal Tuhan berjanji bahwa iman disertai dengan perbuatan, iman dan perbuatan, dengan perbuatan imanmu menjadi sempurna. Perbuatan apa? Menghadapi. Berdoa itu enggak cuma Tuhan berkati saya hari ini. Tapi mengucap syukur dan berdoa, Tuhan buat aku mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Pengalaman mujizat bersama dengan Engkau. Tetapi di dalam setiap langkah kita juga harus mengalami perubahan. Saudara, saya tadi katakan kan saya nggak punya apa-apa. Sampai saya dulu emas-emasan saya jual. Untuk melayani. Kalau pulang ke rumah orang tua saya nanti tahu dong kalau saya emas-emas saya dijual, itu kan punya orang tua saya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya tetap tidak berhenti memberi. Saya percaya Tuhan yang memberi hidup. Saya waktu itu cuma minta ampun kepada Tuhan, ampuni saya sembrono. Karena saya meminjamkan uang tanpa bertanya. Tapi Tuhan mengajar saya arti ketulusan hati. Habis itu Tuhan mulai memberkati hal-hal sehingga bagi saya, dulu itu kecil sekali. Coba kalau saya dulu depresi dengan hal itu, saya tidak akan melihat kemenangan. Nah, sama dengan pada waktu kita ke depan, masa depanku seperti apa? Saudara itu harus belajar mempersiapkan dirimu dalam segala hal. Nah, nanti kita belajar gimana. Contohnya Elia itu sampai pernah kepingin mati kan, kita baca ya. Dia itu kepingin mati karena dia akan dikejar-kejar oleh Isabel mau dibunuh. Nah ini dulu, Roma 12 ayat 3b. Roma 12 ayat 3b, di sini dikatakan, sorry saya lompat-lompat ya ayatnya, itu 1, 2, 3. Bareng ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu mana tadi? Roma 12 ayat 3, 1, 2, 3.
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kamu gak usah mikir itu yang terlalu tinggi. Nanti gimana? Nanti seperti apa? Tapi hidup sehari demi sehari. Tapi doakan yang di depan. Tapi jangan stres dengan apa yang di depan, tangkep ya. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan dibawa Tuhan ke surga. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia senang. Ketemu Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan Yesus, kenapa kamu waktu mau disalib itu kok kamu sampai mengeluarkan darah? Jawaban Yesus apa? Karena aku bayangin. Seringkali kita depresi, ketakutan karena bayangin lebih dulu. Contoh saudara di sini kalau lewat kuburan takut nggak? Takut nggak? Kenapa? Karena dulu banyak yang diceritain kalau lewat kuburan itu banyak setannya. Makanya di Indonesia kalau lewat kuburan ada banyak yang permisi. Permisi mbak. Ya toh? Katanya kalau nggak permisi nanti diserang syaiton, ya kan? Kalau di Amerika, anak-anak kecil itu duduk-duduk itu di atas kuburan. Dia ya lari-lari. Kenapa? Nggak pernah dibilangin kalau di kuburan banyak setannya. Sehingga mereka nggak takut. Karena kalau begitu kita misalnya ibu ya, bapak ibu ya disuruh nginep di hotel. Kalau terus dibilangi hotel ini dulu bekasnya bunuh diri, takut nggak? Padahal nggak ada apa-apa. Dulu ada pelayanan, juga begitu. Anak-anak pengerja masih baru. Itu rumahnya memang bekas tempat bunuh diri. Tapi mereka nggak dikasih tahu. Berbulan-bulan ada di situ. Pendetanya setiap kali bila kata gini, gimana di sini aman-aman? Aman, ya kan? Datang lagi, di sini gimana aman-aman? Aman, gitu. Setelah 3 bulan dikasih tahu, kenapa saya selalu tanya? Kan mereka tanya, kenapa sih kok tanya aman-aman terus? Terus pendetanya gini, sebenarnya rumah ini bekasnya bunuh diri. Saya sewa karena murah. Sejak hari itu mereka nggak bisa tidur. Padahal tadinya bisa tidur, benar? Nah, seringkali itu karena di pikiran. Yesus berkata, waktu itu aku mikir, aku membayangkan. Betapa nanti penderitaan, betapa sakitnya, peperangannya akan aku alami. Kan waktu Yesus di bumi itu dia benar-benar memakai kemanusiaannya. Kealahannya, kekuasaan sebagai Allah dia tanggalkan. Sehingga dia tahu bagaimana ketakutan. Tapi dia menang karena dia kemudian taat. Dia nggak mau larut dalam ketakutan, dia taat. Tapi setelah taat ternyata dia kuat. Karena setiap masalah yang kamu hadapi diberi jalan keluar. Apa maksudnya? Waktu kamu menghadapi, jangan lari. Makanya banyak orang kalau punya masalah bunuh diri. Padahal bunuh diri membuat kamu tidak bisa melihat mujizat. Waktu kita itu menghadapi masalah, satu yang kurang hikmat Tuhan kasih hikmat. Yang kurang iman Tuhan tambahkan iman. Yang butuh urapan Tuhan beri urapan. Yang butuh mujizat Tuhan beri mujizat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya awal-awal saya pelayanan saya sama sekali tidak pernah pegang uang. Tapi setiap kali mau makan ada yang ngirimi makanan. Tapi nggak punya uang. Tetapi setelah itu Tuhan kasih uang, Tuhan gak ngasih mujizat makanan. Karena sekarang saya bisa membeli makan. Saya dulu gini, Tuhan saya pengen beli McD, saya kepingin traktir orang, saya punya duit. Tuhan bilang gini, ya pakai duitmu toh. Loh Tuhan saya kepengennya dikasih mujizat. Tuhan bilang gini, saya kasih kamu duit biar untuk bisa membayar McD. Itulah Tuhan itu memberikan selangkah demi selangkah, makanya jangan stres. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ini dulu, Elia. Waktu Elia itu ketakutan, dia itu ditanya Tuhan di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama, baca ya, 1, 2, 3.
ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikianlah, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia berkata gini, dia kelari ke gua. Dia itu ketakutan karena akan dibunuh oleh Isabel. Terus dia ngomong, sorry ya, bukan gigi palsu. Itu permen tadi yang dikasih Ibu Foni. Permen yang memberontak jadi keluar. Nah, dikatakan, aku katakan karena aku ini bekerja segiat-giatnya. Dia kata gini, karena aku sendirilah nabi yang masih hidup. Dan dia berkata gini, aku bekerja segiat-giatnya Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Di dalam bayangannya, gini asumsinya Elia, di dalam bayangannya seluruh orang Israel itu sudah menyembah berhala. Kalau menyembah berhala artinya mereka semua pasti mendukung Isabel ada di bawahnya. Kemudian dia bayangin tinggal dia satu-satunya nabi yang masih hidup. Makanya dia ketakutan. Apakah yang dia pikirkan benar? Apakah? Salah. Tepuk tangan untuk Pak Freddy. Nanti saya kasih hadiah Pak. Permen gula-gula. Nah, Elia berpikir, tadi di bawahnya ada kok. Di bawahnya itu. Elia berpikir, tadi berpikir semua orang Israel menyembah berhala. Dan Elia berpikir tinggal dia sendiri yang masih hidup. Tapi kenyataannya di 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dikatakan 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni orang-orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Artinya masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Tidak seperti yang dipikirkan Elia. Elia ketakutan karena dia berpikir semua sudah memberontak Tuhan. Yang kedua dia berpikir cuma dia nabi-nabinya yang masih hidup. Tapi di 1 Raja-Raja 18 ayat 4 berkata begini. 1, 2, 3. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi yang ditakutkan Elia enggak ada. Ternyata masih ada 100 nabi yang lain yang masih hidup, bukan dia sendiri. Artinya sekalipun Isabel ingin membunuh seluruh nabi, ternyata tidak berhasil. Dia ketakutan, makanya iblis itu menyerang pikiran supaya engkau stres. Setelah stres engkau tidak melakukan apa-apa. Makanya enggak lihat mujizat. Saudara, di dalam Tuhan enggak cukup cuma berdoa. Tapi kalau kamu beriman, kamu lakukan sesuatu. Kalau kamu lakukan sesuatu, maka Alkitab berkata, apa saja yang kamu buat Tuhan buat berhasil. Makanya saya dulu mungkin ada yang pernah dengar kesaksian saya. Seorang anak Tuhan, waktu zamannya tsunami, sudah tahu ya tsunami Aceh ya. Itu kan semua orang habis. Salah satu ibu anak Tuhan, itu hartanya, anaknya, suaminya kena tsunami. Dia sendirian. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis kenapa ini terjadi. Tapi setelah menangis, dia mulai sadar, nangis saja tidak akan menambahkan apa-apa. Stres saja tidak menambahkan apa-apa. Lalu ada seorang tentara kasihan, dia kasih dia 50.000. Kalau kita orang yang pikirannya terlalu overthinking, mikir yang enggak, 50.000 mana cukup. Untuk makan enggak cukup, untuk masa depan enggak cukup, untuk beli rumah enggak cukup, untuk pemulihan keadaanku enggak cukup, benar. Itu yang membuat kita gagal.
Dia selangkah demi selangkah, 50 dia doakan, dia bersyukur. Ini kesaksian nyata. Bahkan yang menceritakan ini bukan orang Kristen. Ini waktu itu di Kompas, koran di Kompas. Dia bilang 50 ini kalau tak pakai makan habis. Tapi ini tak pakai sebagai benih. Terus dia bawa ini kepada Tuhan. Terus dia belikan aqua. Zaman itu kan aquanya enggak tahu lah masih berapa harganya. Dia itu beli aqua, dia jual kepada orang-orang yang datang. Kan banyak waktu itu yang nonton tsunami ya, banyak yang nonton, ada yang nolong orang-orang, dia jual. Kemudian dia bilang, saya lebih baik lapar daripada memakai uang 50.000. Makanya Alkitab berkata, apa saja yang kamu buat berhasil. Kalau kita mau lihat mujizat, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Apa yang mendorong hatimu melakukan sesuatu, lakukan selama, gak usah gini, ini nanti diberkati Tuhan gak, ini kehendak Tuhan saudara. Tuhan itu menghendaki kamu melakukan yang baik. Selama yang kamu lakukan tidak melanggar hukum, tidak melanggar firman atau tidak berbuat dosa, tidak melanggar hak orang lain, kerjakan saja. Maka Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu lakukan Tuhan buat berhasil. Enggak gini, kamu tanya dulu harus kemana, enggak perlu. Yang penting bukan dosa. Lalu dia bilang ini, setelah 3 hari baru dia kelaparan, dia tuh lebih baik minum. Setelah kelaparan baru dia ke tempat pengungsian, karena jauh. Setelah pengungsian dia makan sepuasnya, dia jualan lagi. Pada waktu semua orang stres, depresi, nangis. Kenapa? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Keluarga aku mati, gimana masa depan? Orang ini sudah punya kios sendiri. Di tengah-tengah tsunami. Masa itu dia sudah punya kios. Sehingga dia mulai jualan kecil-kecilan di kiosnya. Sekarang dia sudah punya toko dan mulai dipulihkan kembali ekonominya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dimulai dari melangkah. Saya waktu gak punya duit sama sekali. Saya itu orangnya gak pinter masak saudara. Bukan gak pinter, memang gak suka masak. Saya itu orangnya gak suka marut kelapa. Gak suka ulek-ulek apalagi cuci piring. Gak suka saya dulu kalau ibu saya bilang ini. Deborah dicuci piringnya. Itu kayak pencobaan besar. Tapi saya mulai harus selangkah demi selangkah menghadapi masalah. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya kemudian nawarkan rantangan, tahu ya? Anak-anak sekolah di situ tak tawarin. Tahu ya rantangannya? Catering. Kecil-kecilnya enggak langsung banyak, saya enggak suka masak. Dari 5 orang dulu. 5 orang saya dikasih orang, saya gak bisa beli itu saudara untuk bikin resep itu gak punya saya buku resep. Tapi dulu kan majalah itu ada yang di tengah-tengahnya ada bonus ya. Ya kan kadang ada resep masakan itu saya masak. Saya masak semua orang tak tawarin. Ada satu orang yang berani ngomong. Bu Deborah, Kak Deborah, aku baru tahu kok saya gak nafsu makan ya. Ternyata makananmu gak enak. Terus saya bilang gak boleh ngomong gitu, ya oke. Terus akhirnya enak, akhirnya dari 10 orang kemudian 15 ya kan. Ada uang. Sampai akhirnya saya mulai jahitkan baju. Terima jahit baju. Karena dipinjemin mesin jahit, saya jahit baju. Saudara, semua menghasilkan uang. Karena saya bisa melukis, orang-orang yang butuh dilukis, pacarnya, kayak kan anak muda itu gampang, paling suka belanja. Oh kamu mau tak lukiskan pacarmu supaya kamu ngasih hadiah ulang tahun. Semua antri saudara tak lukis wajah pacarnya. Jadi uang enggak? Jadi. Tapi kalau saya cuma gini nunggu mujizat, saya melihat masalah itu besar, maka saya seperti Elia hanya sembunyi di dalam gua dan tidak melihat pertolongan Tuhan. Saya melangkah selangkah demi selangkah. Akhirnya Tuhan buka jalan selapis demi selapis. Saya enggak lihat yang di depan. Karena bagi saya waktu itu depan itu gelap. Karena memang enggak ada harapan. Saya cuma melihatnya yang sehari ini. Yang saya bisa kerjakan dan untuk
Saya bisa melihat besok kalau jahitan saya ini jadi, pasti besok saya dapat uang, itu pasti. Dan itu ternyata ada banyak yang Tuhan buka yang di luar apa yang saya pikirkan. Tapi kebanyakan orang Kristen hidupnya macet karena cuma takut, setelah itu kecewa kepada Tuhan dan berhenti. Tapi saya belajar dan yang kedua tidak pernah berhenti untuk menabur. Saya tidak pernah berhenti untuk memberi. Sampai akhirnya Tuhan bisa mempercayakan uang karena Tuhan tahu seberapa banyak saya diberi, saya akan seberapa banyak saya. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan banyak. Itu sebabnya akhirnya tidak ketakutan, tidak kuat akan apa-apa. Amin. Yang terakhir saudara. Saudara, gimana supaya kita itu menghadapi kekhawatiran, gimana caranya? Bagaimana mengatasi khawatir? Yang pertama, berserah kepada Tuhan, artinya berdoa. Saudara harus tahu, saya dulu selalu berdoa. Ini saya kepingin punya kendaraan sendiri. Sebelum saya menikah, saya punya kendaraan. Ini keluar dari rumah, meminta sen pun dari orang tua. Karena saya mau Tuhan dipermuliakan, makanya saya tidak pernah minta orang tua. Saya begini, Tuhan saya juga pengen punya rumah. Kayaknya mustahil karena di depan gelap. Saya coba mengatakan sampai saya gambar. Rumahnya seperti apa, ininya kayak apa. Hanya saya gambar supaya bisa saya bayangkan. Kedua, itu berserah. Saya bersyukur untuk masa depan. Aku bersyukur Tuhan bahwa masa depan saya baik. Walaupun saya belum melihatnya. Di hati, di mata ini gak lihat. Gelap saudara. Kemudian yang kedua, belajar mengaktifkan iman. Saudara tahu abrakadabra? Seru dulu zaman kita kan kalau ada sulap abrakadabra. Jadi tikus abrakadabra. Jadi tikus sungguhan, benar? Zaman sekarang gak ada ya orang ngomong gak ada abrakadabra ya. Abrakadabra. Ada abrakadabra itu dari Alkitab. Artinya, I will create as I speak. Aku menciptakan seperti yang aku katakan. Aku menciptakan seperti yang aku katakan. Ada teman saya di Amerika. Itu ada perusahaan, ada hotel besar. Itu di Amerika. Kalau kerja itu masuk union namanya, union itu company. Itu mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Asuransi dibayarin, gak bisa dipecat. Kalau dia perusahaannya misalnya kerja di hotel-hotelnya tutup, maka union ini harus mencarikan kerjaan. Sebelum dapat kerja, dia digaji walaupun gak kerja. Enak gak ikut union? Enak, karena kalau gak perusahaan yang dia kerja tutup, union yang bayarin. Sampai dapat kerjaan, dan yang nyarinya kerjaan unionnya, company ini. Teman kita orang Indonesia kepengen, yang di situ kebanyakan orang bule. Dia bahasa Inggrisnya kacau. Dia pingin kerja di situ. Apa yang dia lakukan? Ada orang-orang yang lain itu jarang orang bisa masuk karena orang sudah kerja di situ nggak ada yang keluar kecuali sudah pensiun atau sakit. Nah orang ini setiap hari ke hotel itu. Dia kerja di hotel lain tapi belum masuk union. Dia bilang gini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku anak raja. Aku pingin kerja di tempat ini. Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu setiap pagi. Dan apa yang terjadi? Waktu ada yang pensiun, anak ini yang disuruh kerja. Aneh, arah beberapa orang bule, saya sudah kerja 2 tahun di sini. Tapi belum dimasukkan union karena belum ada yang pensiun. Tapi begitu ada yang pensiun, kok kamu yang dipekerjakan padahal masih baru, orang Indonesia bahasa Inggrisnya kacau. Kenapa? Iman, abrakadabra, mengaktifkan apa yang kamu katakan terjadi. Saya dulu memulai dari apa yang aku katakan. Tuhan, aku itu pengen rumah. Aku percaya aku punya rumah. Aku percaya hidupku dibalikkan keadaannya. Aku percaya masa depanku gilang gemilang. Walaupun saya gak bisa melihat. Kayaknya walaupun di perasaan saya berkata itu kayaknya gak mungkin. Tapi saya tetap berkata abrakadabra.
Walaupun waktu itu saya nggak ngomong abracadabra, tapi setiap perkataan saya percaya jadi. Ketiga, persiapkan diri. Mempersiapkan diri, mujizat itu harus ada wadahnya. Kalau kamu mau dipulihkan di dalam keuangan, siapkan wadahnya. Kayak saya dulu tadi, saya ngelukis, saya buat jahitan. Karena itulah tempat Tuhan menyalurkan berkat. Bukan nganggur. Kalau kamu nganggur tapi saudara pelayanan, Tuhan akan mengirimkan berkat. Yang penting kamu bekerja. Pelayananmu diberkati atau apa saja yang bisa dikerjakan. Kayak tadi itu, ibu yang cuma jualan aqua. Jualan dia membuat Tuhan punya saluran untuk memberkati dia. Jadi di dalam hidup, doa itu jangan pasif. Iman itu gak pasif, gak cuma berdoa, tapi setelah berdoa, kamu harus tahu apa yang kamu ingin lakukan. Kerjakan supaya Tuhan punya tempat untuk memberkati. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu gak dibuang kemudian ongkang-ongkang, enggak, dia jadi budak dulu, benar. Dia mengerjakan dan firman Tuhan katakan apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Terus kemudian Daud. Kemanapun Daud berperang, Tuhan buat berhasil. Baru berhasil kalau ada yang dikerjakan. Oh, takut masa depanku nanti gimana yo? Nanti kan banyak orang berkata, aduh banyak orang tua sekarang waktu tua ditelantarkan anaknya. Betul ya, sering dengar. Kalau tidak ingin terjadi seperti itu, tabur mulai sekarang. Tabur kasih. Mengasihi anak, berbuat adil. Tidak pilih kasih, supaya pada masa tuanya mereka juga akan menabur hal yang sama kepada orang tuanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ketakutan seringkali timbul karena overthinking atau mikir yang enggak-enggak. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan akan terjadi padamu, apa yang kamu khawatirkan akan menimpa kamu, itu seperti apa? Kalau kamu khawatir, belum terjadi secara fisik, itu di otakmu, di imajinasimu. Kamu akhirnya ngedrop, kamu akhirnya sakit, kamu akhirnya depresi, padahal belum terjadi apa-apa. Kesaksian terakhir, ini cara Tuhan menolong. Teman saya, anaknya itu, ini waktu di Amerika ya. Anaknya itu telinganya tuli, setengah tuli. Dan dokternya bilang, kalau hanya ada dua kemungkinan, dia bisa sembuh, tapi sembuhnya itu enggak sampai normal atau tuli permanen. Dia sudah berdoa. Berdoa bertahun-tahun dia enggak sembuh anaknya. Dia itu sempat kecewa kepada Tuhan. Terus tapi di atau di komsel itu dia dikuatkan. Kemudian dia suaminya bilang gini, jangan kecewa, percaya kepada Tuhan. Terus dia mulai agak hampir kecewa, dia berdoa lagi, dia berdoa. Dia itu waktu itu ngurus surat supaya mendapatkan green card, dapat green card. Anaknya masih belum sembuh, tapi Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang penting kamu enggak kecewa, tetap berdoa. Terus setelah itu waktu dia maju sidang untuk mendapatkan green card, di rapat green card itu bisa ditolak, bisa di granted. Kalau di granted dapat green card. Nah, hakimnya waktu lihat anaknya ini setengah tuli, dia bilang gini, aku granted kamu. Kenapa kok di granted? Karena hakimnya bilang, karena saya tahu kalau kamu pulang ke negaramu, biaya pengobatan telinga pasti sangat mahal. Tapi di Amerika gratis. Makanya lebih baik di granted supaya anaknya diobati. Karena di Amerika itu bangsa ini baik. Sehingga dia di granted karena melihat anaknya agak tuli. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah bersyukur di granted. Dapat green card. 2 minggu setelah di granted, dinyatakan dia dapat green card, anaknya sembuh total. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia bilang gini, sekarang aku tahu kenapa anakku dulu gak sembuh. Karena dulu sudah sembuh sebelum sidang, pasti dia ditolak, pasti gak dapat green card. Tapi justru karena dia agak bermasalah telinganya, sudah hampir tuli, maka dia digranted. Terus dia bilang gini, benar yang Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang prim
present worship untuk maju ke depan. Jadi teman saya bilang gini, coba kalau dulu dia kecewa duluan. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia mulai tidak percaya, maka dia tidak melihat mujizat. Karena setiap hari Tuhan itu selalu memimpin selangkah demi selangkah. Kita seringkali nggak tahu rencana Tuhan. Teman saya juga nggak tahu kenapa nggak sembuh. Ternyata menunggu sampai sidang berjalan. Jadi anak teman saya ini sekarang sudah normal. Padahal dokter ngomong 2 kemungkinan dia sembuh tapi pendengarannya akan lebih tajam tapi nggak normal, atau tuli permanen. Ternyata dia disembuhkan total. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih semangat lagi, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang sedang bermasalah, ada pergumulan, ada beban berat. Tetapi percayalah, selama engkau tidak lari dari Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi seringkali pertolongan Tuhan itu tidak cepat datang, karena Tuhan itu menuntun selangkah demi selangkah. Karena di dalam setiap langkahmu ada ajaran, didikan Tuhan. Sehingga kita semua diubah, dipersiapkan untuk menerima mujizat, dipersiapkan untuk menerima berkat. Kita sedang dilatih untuk tetap percaya, kita dilatih mempersiapkan diri, kita dilatih tetap mau menabur, kita dilatih mental kita diubahkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap orang yang berbeban berat, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru. Setiap orang yang mengalami Tuhan pergumulan yang berat, berikan damai sejahtera melampaui segala akal.
Karena dengan damai sejahtera mereka Tuhan dapat berjalan. Mereka kuat untuk menghadapi masalah. Karena setiap masalah datang disertai dengan jalan keluar. Masalah datang disertai dengan jalan keluar dan mujizat. Yang kurang iman berikan iman. Yang kurang hikmat tambahkan hikmat. Yang kurang kekuatan berikan kekuatan. Dan biarlah setiap orang mengalami mujizat dan pembalikan keadaan. Sehingga setiap kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bersorak-sorai kepada Tuhan Yesus, haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Semua siap memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi kita sorakan. Rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Boleh bergandengan tangan samping kanan kiri Bapak Ibu saudara-saudari, katakan. Bergandengan tangan dalam kasih. Tunjuk kiri kananmu dan nyatakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Samping kanan kiri bersama. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama nyatakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari bergandengan tangan dan sama-sama nyatakan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Bergandengan tangan kita. saudara-saudari, sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Jangan malu-malu, tunjuk kanan kirimu dan nyatakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiga orang samping kanan kirimu. Come on. Kau Sahabatku dan kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiga orang Bapak Ibu saudara-saudari, nyatakan. Kau sahabatku dan Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. lima orang, come on say. Kau
Tuhan, kau. Gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku. Gak ada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan hati. Haleluya. Yes, lebih kuat lagi. Lebih dahsyat lagi musik Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku berkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. 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 Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena aku sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus Tuhan